kita puterin tanggal sekian, jam sekian, sampai tanggal sekian, jam sekian. Emang kenapa? Udah puter aja dulu. Tower apa? Tower B? Tower B di lobi. Puter, nggak bener aja mas. Jadi pas turun nih, yang kita rasa itu beliau ada ngasih makanan. Nah kita ngomong sendiri. Makasih ya bu. Situ si Panji bukain pintu, ngetepin akses, bukain akses, silakan ibu. Nah itu nggak ada pergerakan, itu nggak ada. Piringnya, makanan? Nggak ada. Pak, bisa tolong dicekin nggak ke koridor saya? Emang kenapa? Buat bangkai tiap buka pintu, takutnya ada yang mati tuh katanya. Nah pas kita temuin udah maaf ya udah busuk gitu kan. Udah meninggal. Iya, udah busuk, udah bonyok lah istilahnya. Dicubit juga udah ngelupas gitu kan. Kemungkinan karena itu cairannya udah kering, terus lengket ke kulit, lengket ke ubin juga. Pas diangkat ada sebagian organ yang ketinggalan di ubin. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah bekerja menjadi seorang housekeeping di salah satu apartemen yang ada di Jakarta Selatan. Jadi di sana dia ngalamin kejadian yang gue bilang serem banget kejadiannya. Jadi di sana di apartemen itu pernah ada waktu di mana 2 bulan itu penuh teror ya. Jadi satu tower apartemen itu di satu lantai pernah mengalami teror yang gue bilang serem banget. Dan malam ini bakal ada cerita nih dari yang pernah menjadi housekeeping di apartemen tersebut. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gua udah ada Bang Awan. Halo Bang. Ya, selamat malam Mas Gilang. Hey, thank you Bang ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Dan ini kejadiannya tahun berapa? Tahun 2014 sampai 2016-15 lah. 2000 ya sekitar segitu ya. Ya sekitar segitu. Waktu itu memang pertama kali jadi housekeeping apa gimana? Baru pengalaman pertama jadi housekeeping. Oh, housekeeping sama cleaning service bedanya apa? Jadi bedanya sebutin aja sih Mas. Sebutannya aja yang beda panggilannya. Oh, kalau job case-nya hampir sama semua sih. Bedanya itu ya sebutan aja ya. Dan mau nanya nih, kan kalau di apartemen identiknya apartemen itu kan modern dan bersih dan lain-lain, terurus ya, ibaratnya banyak lah apartemen yang bagus. Apalagi di Jakarta Selatan nih. Kenapa bisa ada kejadian horor? Jadi kejadian horornya itu berkaitan sama salah satu penghuni Mas. Salah satu penghuni. Jadi penghuninya itu udah deket banget sama saya gitu kan. Sama semua orang sih, sama semua karyawan situ. Deket banget, sering komunikasi, sering berbaul lah sama kita orang. Suatu hari ada kejadian. Ada kejadian, oke, yang nimpa penghuni ini. Menimpa beliau ini. Dan itu gangguan horornya katanya full ya, selama kurang lebih 2 bulan. Jadi, di tower itu. Iya betul. Yang digangguin itu siapa semua? Apa cuman orang-orang tertentu aja, security sama housekeeping aja apa gimana nih? Hampir semua sih, yang di sekitaran beliau sampai ke bawah juga dapat interaksinya gitu, kayak penghuni, security, housekeeping, semua sih Mas. Oh, semua orang. Itu dan gangguannya bisa dikatakan ekstrim banget sih. Oke. Menurut saya ya ekstrim karena baru ngalamin saya kejadian kayak gitu. Dan ini cerita udah pernah diceritain belum? Belum. Di channel lain? Sebelum pengalaman. Oke, ini baru pertama kali cerita ya. Pengalaman pertama juga cerita. Luar biasa nih. Dan nanti katanya mau cerita juga waktu jadi security karena abis dari housekeeping ini lanjut jadi security karena resign dari housekeeping, coba ngelamar, alhamdulillah keterima. Nah nanti sahabat lonceng ini bakal cerita lagi Bang Awan yang tentang Bang Awan jadi security. Jadi ini yang tentang housekeeping housekeeping. Karena berbeda kejadian nih, berbeda tempat juga. Beda profesi, beda kejadian juga. Oke, ini ditahan dulu Bang ya ceritanya. Siap. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bang Awan, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada di skip-skip karena video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian sebelum nonton juga jangan lupa di like dulu videonya dan jangan lupa subscribe Lonceng Misteri. Oke, Bang Awan, langsung kita mulai aja ya. Siap.
Nah waktu itu tetangga ada yang jadi security di salah satu apartemen. Oke. Nah di apartemen di Bintaro saya nanya, bang masih ada lowongan nggak satpam, kata saya gitu kan. Emang lu udah ada legalitas kalau satpam itu kan legalitas KTA gitu kan, mesti pendidikan dulu lah apalah. Nggak ada, saya belum ada pengalaman. Maunya apa katanya? OB deh, kata saya gitu kan. Tadi saya tanyain gitu. Selang seminggu semenjak saya nanya itu tuh, tanya lagi sama dia, emang lu lulusan apa? Katanya. SMK kata saya gitu kan. Udah siapin aja CP gitu. Siapin CP, dibawa sama dia tuh. Dibawa sama dia, kebetulan karena reader housekeepingnya itu kan temennya dia, teman ngopi, bukan teman deket ya, cuma teman ngopi, kenal, tau lah. Dititipin lah saya sama dia. Oke. Lu katanya besok temuin si Dodi, katanya gitu kan. Itu readernya housekeeping situ. Saya temuin si Dodi, alhamdulillah keterima saya mas. Oh ketemu nih akhirnya nih sama ininya leadernya. Dibawa ke apartemen itu buat ketemu si Dodi. Ketemulah saya sama si Dodinya itu. Wawancara, tanya-tanya pengalaman. Emang belum ada pengalaman saya tadinya kan. Housekeeping di apartemen ini, sorry ya mau nanya dulu sebelumnya biar aku tahu. Saya juga nggak banyak tahu gini. Kalau housekeeping di apartemen itu memang dia di bawahnya manajemen building berarti ya? Kalau housekeeping yayasan juga sih sama. Yayasan. Tapi dia memang ngurusin seluruh apart gini kayak koridor apa gimana? Job desk housekeeping itu kayak hampir sama kayak OB ya mas. Kayak kebersihan kan kalau di sana itu ada dibagi tiga job desk. Ada housekeepingnya yang megang koridor, ada yang megang lobby, ada yang megang outdoor. Oh itu maksudnya itu outdoor tadi. Itu iya. Kayak kalau kebersihan taman gitu kan, kayak nyebutin rumput apalah gitu kan. Kalau yang di lobby tugasnya itu ya ngejaga sekitaran kebersihan area lobby aja gitu kan. Iya kebayang. Nah kebetulan kan saya spesialisnya di lobby waktu itu, ditempatinya di lobby permanen gitu kan. Jadi di sana struktur kerjanya itu pembagian shiftnya itu per minggu mas. Minggu kita masuk pagi nih seminggu, minggu besoknya kita masuk malam gitu kan. Oh rollingannya begitu ya? Nah kalau di sana. Nah cuman kalau anak-anak kan rollingannya paling dari lu yang istilahnya yang dari area bawah ke atas, lu dari atas ke bawah gantian gitu kan. Kalau anak-anak koridor gantinya begitu. Kalau saya enggak, kalau saya permanen di lobby. Nah otomatis kalau di lobby itu kan banyak kenal penghuni mas. Banyak kenal penghuni karena sering interaksi gitu kan. Kita sering negor. Terus kadang-kadang penghuni juga pada nongkrong nih di lobby, pada ngopi, pada ngerokok kan, pada begadang. Apalagi kalau ada acara-acara gede gitu kan. Kayak kita sering berbaur lah sama penghuni. Kenal lah banyak penghuni yang akrab. Pas waktu itu saya kenal sama Bu Ati ya. Bu Ati? Sebutnya nama Bu Ati aja dah. Oke. Nah, Bu Ati, beliau nih baik, sering negor ke saya kan. Anak baru ya, katanya. Iya ibu, oh gini. Boleh minta tolong nggak? Pertama begitu kan. Tolong ini dong. Saya jalan kan. Emang kalau keuntungan di megang lobby itu kayak gitu mas. Jadi keuntungannya bisa nyari seseran lah dari penghuni yang bisa nyuruh beli rokok apa-apa aja keuntungannya. Oh gitu, ya. dari tipsnya ya? Uang tip ya, kita ngelinya uang tip gitu. Kalau gaji mah sama aja sih istilahnya. Terus ya beliau, Wan boleh nggak minta nomor telepon kamu katanya. Nah biar nanti ada apa-apa saya mau minta tolong apa-apa gampang katanya. Nah tiap dia minta tolong pasti ngebel, kalaupun saya lagi libur dia itu kalau minta tolong pasti ngebel mas. Buat ini orangnya gimana? Buat itu baik sih. Enggak, dia umuran semana? Jadi umuran 60 ke atas, sekitar 65 lah. Oke, udah lumayan lanjut usia ya. Cuman beliau ini punya riwayat penyakit komplikasi mas. Oke, waktu itu minta nomornya nih. Nah waktu pertama saya kenal nih ya ceritanya, dikasih minta nomornya. Terus? Nah beliau itu sering minta tolong hampir tiap hari minta tolong, tiap hari ngebel walaupun saya lagi libur. Wan masuk nggak kata gitu kan. Libur ibu. Wah tadinya saya minta tolong beliin gas katanya misalkan gitu kan. Nah saya udah nggak apa-apa nanti saya ke situ. Kebetulan dulu saya ngontrak nggak jauh mas dari tempat kerja saya, cuma nyebrang jalan doang. Jadi kalaupun libur bisa datang saya gitu kan ke tempat kerja. Oke. Datang ya biasalah tolongin gas apa yang ngandelin tip gitu kan dari beliau. Nah pas suatu saat selang seminggu nggak ada ngebel saya, nggak ada ngebel, nggak ada ngontek kan, nggak ada istilahnya nggak minta tolong lah gitu kan. Sebenarnya saya ngarepin banget nggak minta tolong, nggak ada lah saya. Terus saya nanya ke security, Bu Ati nggak turun-turunnya, nggak tahu katanya nggak ada, sakit kali.
pas udah seminggu itu nggak lama lost kontak lah ya sama Bu Ati. Beliau datangnya sore sekitaran jam 5 sampai jam 6 lah. Lemas banget dari taksi turun. Saya lagi ngelobi di area lobi, lagi ngelobi daster. Beliau turun dari taksi. Saya bantu dong karena beliau emang maaf ya agak mungkin karena komplikasi gula juga. Jadi agak kurang normal lah, takutnya kan pincang apa sakit apa gimana gitu kan karena udah lama nggak ketemu. Saya bantuin buka pintunya, saya tanya, saya tegur, ibu dari mana? Tumben nggak kelihatan. Saya sakit Wan, habis dari rumah sakit. Kebetulan saya tengokin sama anak saya. Anaknya kan dulu 2 Mas, yang satu di Rusia, satu di Belanda, jadi luar negeri semua. Oh, jadi yang satu di Rusia, yang satu di Belanda. Iya. Dia sendiri. Oh. Dia tuh dibeliin unit sama anaknya waktu itu karena udah meninggal sama suaminya. Saya bantu, mau dibantu nggak Bu naik ke unitnya, kalau saya gitu kan. Kamu kebetulan fasilitas di lobi juga ada 1 kursi roda yang buat orang sakit lah, orang jatuh apa orang kecelakaan gitu kan. Kalau mau saya anterin, udah nggak usah katanya. Naiklah beliau. Selang 2 hari, udah nggak ada kabar lagi Mas. Padahal beliau saya tahunya beliau udah ada nih di unitnya gitu kan. Tapi kok nggak ada ngontek saya gitu, nggak minta tolong, nggak apa gitu kan. Selang 2 hari dari saya ketemu itu di lobi, beliau turun jam, pokoknya tiap 3 hari berturut-turut turunnya itu di atas jam 11, kadang jam setengah 12 lewat. Apa nih, siang apa malam? Malam. Oh. Pokoknya udah bener-bener sepi, beliau pasti turun ngasih makanan. Emang yang buat ini orangnya baik banget Mas, pas dia mau aktivitas gitu kan beliau ini aktivitasnya kalau pagi jam 4 biasa buang sampah nih, beliau ke janitor. Jam 4 jam 5 beliau turun, biasanya jogging apa jalan-jalan gitu kan. Itu tiap hari pasti ada aja yang dikasih gitu ke kita orang yang jaga, kayak makanan, nih lu buat ngopi nih pagi-pagi gitu, apa gua belum masak nih, lu aja beli aja sendiri, ngasih duit gitu kan. Emang baik banget orangnya. Oke, baik ya. Baik banget orangnya. Nah pas selang 2 hari itu yang saya ceritain, beliau turun lagi nih tiap jam. Waktu itu turun pertama nih, malam pertama beliau turun jam 11 lewat. Saya waktu itu lagi masuk malam kebetulan. Dia turun, cuman anehnya itu kejanggalannya itu kan kalau apartemen mau masuk ke area lobi, ke area koridor lobi itu pakai pintu akses. Yes. Nah, itu tuh dia nggak kedengeran kayak kan kalau akses ada bunyinya tit gitu kan, apa ting tang gitu kalau udah kebuka slotnya kan. Itu enggak. Tiba-tiba beliau udah ada ya depan, kan kalau di sana ini kan meja resepsionis nih panjang, security standby di sini security. Jadi kalau malam itu yang jaga security 1 sama housekeeping 1. Kebetulan saya jaga malam itu masih Panji, teman saya. Di mana? Di area lobby, di area tower B. Jadi si Panji lagi duduk lagi nulis jurnal dia buat laporan security. Tiba-tiba waktu itu dari depan tanpa kedengeran nih suara membuka akses gitu, apa lift ting teng, nggak kedengeran gitu kan. Kalau saya sih cuek aja, saya ngelobi aja gitu kan, tahu-tahu buat ngopi. Cuman kejanggalannya nih Mas, mulai kejanggalannya tadinya saya nggak ngehirauin ya. Kejanggalannya itu mukanya datar gitu. Kan biasanya beliau kalau ketemu sama saya, Wan, sibuk amat, ada kejadian apa nih? Gitu kan, kayak orang-orang ya kayak udah akrab gimana sih? Karena saya kan sering juga kan interaksi sama beliau, terus beliau juga kalau ini sering nitip unit ke saya. Kalau itu enggak, kayak buat makan, buat ngopi, udah balik lagi. Kan kalau SOP kita kan istilahnya oke aja kan, apalagi security yang megang akses lobby. Kalau ada tamu kan biasa dibukain sama security tuh, sama si Panji dibukain sama teman saya. Makasih Bu makanannya, dibukain sama dia, ditapin terus dibukain pintunya. Nah itu anehnya lagi, lift itu kan biasanya kalau udah nyampe terus kebuka pintunya kan bunyi teng kayak gitu kan, ada bunyi ininya, sensornya lah kayak. Maksudnya ini lift kan di lift lobby nih, dia naik nih berarti, naik ke unitnya? Iya, pas mau masuk ke lobbynya itu kayak nggak kedengeran lobby pintu lift kebuka. Oke. Tiba-tiba nggak ada aja. Ya ada itu. Ya katanya, nenek-nenek judes amat terus si Panji begitu. Ngapain sih lu ngomongin mulu pas saya gitu kan? Oh no, malu katanya. Masih makan kebun, dia ngobrol diem baik. Katanya. Apaan sih makanannya? Pas saya lihat emang layak dimakan sih, Mas, cuman nggak biasanya gitu kan kayak yang beliau kasih. Kenapa? Karena kalau beliau kasih itu pas awal-awal pas pertama
ya sering ngasih karena kayak masihnya itu kayak roti, kayak nggak pernah ngasih makanan kayak makanan kampung gitu kan. Kayak kalau itu ngasihnya ubi, pokoknya makanan yang matang di tanah tuh Mas. Oh itu. Iya, ubi, kacang, singkong, sama ada satu lagi tuh kacang yang dibungkus-bungkus tuh. Iya, tahu saya. Iya. Nah itu tiap tiga malam dia ngasihnya itu mulu berturut-turut. Wow. Cuman berantakan, kayak kan kalau orang mau ngasih seenggaknya ya disusun lah gitu kan. Ini kacang-kacang gitu ditumpuk gitu, apa ubi-ubi. Ini enggak kayak di gitu kan. Ini kacang. Iya kayak gitu. Kayak acak-acakan di piringnya itu, cuman ya makasih aja gitu. Iya. Cuman ngomongnya tumben-tumben, si Panji kan emang udah biasa, udah tahu beliau. Tumben-tumbenan nih nenek katanya ngasih makanan kebun mulu. Lu mah udah ada bersyukur-syukurnya katanya begitu kan. Dikasih juga mendingan, Paul kan. Iya. Dimakan lah kita kan. Nah, selang 2 hari komplainan nih mulai datang. Jadi kan kalau apartemen itu pintunya tuh berhadapan Mas, berderet. Nah, kebetulan Ibu R ya, saya sebutnya Bu R, yang depan-depanan sama unitnya beliau ngomong di lobi, Pak bisa tolong dicekin nggak ke koridor saya? Emang kenapa? Buat bangkai tiap buka pintu, takutnya ada yang mati tuh katanya. Pak punya kucing mati lagi orangnya. Tiba-tiba komplain gitu. Emang boleh piaraan ya? Kalau di sana, kalau penghuni ya, bukan penyewa, penghuni boleh. Oh, kalau penghuni boleh. Penghuni boleh. Nyewa ini apa? Miara. Cuma kucing doang, kalau anjing enggak. Oke. Nah, kebetulan beliau emang punya kucing. Kucingnya kucing kampung lah yang biasa beliau kasih makan terus dibawa ke unit gitu kan, dipelihara, dirawat. Nah, komplain, tolong dong katanya cekin itu tuh di koridor saya buat bangke kata. Komplainnya ke security sih. Hari pertama nggak didengerin, cuma diyayain dong sama security. Oh gitu. Ya, cuma kita sampein ke anak cleaning yang anak housekeeping yang megang koridor. Oh udah disampaikan. Iya, disampaikan. Tolong cekin ya lantai sekian, koridor sekian, angka sekian. Katanya ada komplain bau bangke, tolong cek ke koridornya atau ke janitor, dicek lah sama si B teman saya. Bau bangke dari mana sih? Gak ada. Cuma dari unit tuh katanya, takutnya ntar ada penghuni yang bawa peliharaan mati di dalam, begitu katanya. Kata si B. Nah selang kedua, Pak Indranya yang komplain sampai marah-marah. Mas, Pak siapa? Pak Indra itu suaminya Ibu R yang komplain pertama. Oh, oke. Karena mungkin istrinya komplain gak didengerin sama kita orang, terus nggak ada tindak lanjutina. Suaminya lah yang komplain besokannya, yang marah-marah. Katanya begitu kan. Pak, kemarin kan istri saya udah nyampein, kok masih aja itu sih bau bangke katanya. Nah Pak Jamal itu dan Ru security yang pas hari itu jaga. Pak Jamal langsung koordinasi lah ke manajemen. Takutnya dari penghuni bahwa punya peliharaan di dalam, ditinggal pergi mati, ketahuan, takutnya begitu kan. Koordinasi. Nah kebetulan kalau Ibu Ati ini unitnya itu Tower B 509. Terus yang sampingnya itu masih kosong Mas. Yang 508 kan samping-sampingan tuh. Masih kosong, belum ada yang nyawa, belum ada yang beli. Otomatis kan kuncinya masih di manajemen. Yang megang manajemen. Nah karena mungkin pihak manajemen masih ngejaga privasi pemilik ya, kita disaraninya ya udah Pak masuknya lewat 508, nanti intip lewat balkonnya begitu. Kan bisa tembus tuh lewat balkon, bisa ngintip begini langsung. Oke, benar. Nah, ke unit. Dikasih lah kita kuncinya. Yang ikut itu waktu itu si B yang karena housekeeping yang di koridor, Pak Jamal sama manajemen 1 orang perwakilan buat nyangsiin. Ternyata Mas pas dibuka kita pada masuk ke unit yang 508, diintip lewat balkon. Beliau ternyata udah nggak ada, udah meninggal. Si Bu Ati ini. Kelihatannya posisinya gimana? Nah posisinya itu, jadi kemungkinan jatuh ini karena emang udah punya penyakit komplikasi bawaan ya. Mungkin lagi kambuh jatuh, ngebentur ke ubin, nggak bisa bangun lagi. Itu dari posisinya itu, dari sisi ini kan pintu nih, ini balkon nih misalkan. Nah kita dari sini ngintipnya, posisinya itu kakinya ke sini masih masuk ke toilet, tapi si badannya setengah badan udah keluar, kayak mau keluar kamar mandi cuman kepleset gitu. Oh gitu, makanya kelihatan dari balkon. Iya kelihatan dari balkon. Cuma kan posisi di sini ada lemari TV nih yang panjang. Lemari TV tangannya itu kayak nggak mungkin kayak mau bangun, cuman udah nggak bisa bangun. Soalnya pas posisinya itu juga tangan di atas satu,
Si bos tuh begini. Oh. Jadi si kepala gitu yang ngebentur. Nah pas kita temuin udah maaf ya udah busuk gitu kan. Udah meninggal. Iya udah busuk, udah bonyok lah istilahnya. Dicubit juga udah ngelupas gitu kan. Nah pas kita dari situ udah di-keep dulu nih, di-keep hubungi polsek setempat. Olah TKP lah situ. Olah TKP hampir setengah hari lebih nggak ditemuin. Buat tindak kejahatannya emang nggak ditemuin, nggak ada. Cuman maaf nih mas, pas diangkat ya karena emang saking lamanya tuh nggak ditemuin, terus dari si beliaunya juga ngeluarin kayak cairan kuning kayak liper gitu, lengket ke ubin kan. Ini termasuk kan kayak organ-organnya kan ada lengket juga nempel ke ubin gitu. Kemudian karena itu cairannya udah kering, terus lengket ke kulit, lengket ke ubin juga. Pas diangkat ada sebagian organ yang ketinggalan di ubin. Jadi pasnya kayak itu sempat juga tuh polisi nggak ngeh, kayak ketinggalannya kuping sebelah. Karena kan cairannya ke sini, kan beliau posisinya gini ke ubin. Cairannya kan ke sini ngeluber. Kupingnya sebelah ketinggalan. Pas diangkat tinggalan di ubin nempel. Nah itu nggak ketinggalan pertamanya. Mayatnya udah kemana, udah dibawa kantong jenazah, ubinnya masih nempel. Pas saya mau bersihin lah, itu kuping. Lah kok nggak ngeliat sih yang ngangkatnya, aneh banget. Karena posisinya juga kayak gimana ya, begini. Oh iya. Mungkin karena, maaf ya karena enak kali ya. Makanya begini, jadi buang muka, masukin kantong jenazah udah dibawa. Pas saya mau bersihin, Pak ini ada yang ketinggalan. Oh iya mas, tolong dibersihin aja ya sama tim. Nah kita yang bagian housekeepingnya bagian ngerokin kayak, maaf ya kayak kulit ketinggalan kan udah bonyok banget, diangkat dikit juga kulitnya ketinggalan di ubin nempel tuh sama cairan. Iya, saya terus housekeepingnya di koridor 2 orang diturunin semua kan, tim buat pembersihan, ada yang nyiram, ada yang ngerokin pakai KP. Itu ngerokin pakai KP bukan dibuang, disatuin ke jenazahnya gitu. Terus ada yang ngelobi daster, itu ngelobi itu juga pakai bensin, karena selama 3 hari tuh nggak hilang bau mas. Ngelobi itu ngepel ya? Ngelobi daster itu kayak apa sih? Kayak begini ya. Oh. Nah, kayak ngemop Iya, gitu. Nah, cuman pakai kering itu kita ngelobinya pakai bensin. Karena ampe ininya juga separuh nih. Ini kan begini nih kup dia. Ketinggalan, si jarinya itu ketinggalan, ada yang ketinggalan juga Apa aja yang ketinggalan? Kuping, jari? Kuping, jari sama kulit tangan. Kulit tangan ketinggalan. Dibawalah sama polisi. Datang anaknya katanya, kok bisa begini? Diceritain lah kronologinya kan, dari mulai datang sampai nggak ditemuin, sampai ya kejadian hari itu gitu kan. Anaknya cowok cewek? Anaknya cewek. Kok bisa begini ya? Lu punya emak, lu tinggal sendiri gimana sih? Ya mungkin mereka ikut suaminya gitu mas. Gitu kan. Bawa lah. Nah dari situ, udahlah katanya Pak, ya kalau yang mau ambil aja kayak kasur, kayak piring, kayak apa. Cuman barang-barang elektronik enggak, kayak TV, kayak apa itu dibawa sama pihak keluarga. Nah keluarga saya juga ngambil sebagian. Kayak kasur, terus piring, gelas yang ngambil. Nah dari situ saya ngeh. Pas saya lagi ngangkutin kasur nih, lagi ngangkutin barang-barang beliau keluar. Karena waktu itu kan anak security, housekeeping dipanggil semua buat membantu menyetelkan unit itu kan, bantu beres-beres, ngangkatin barang. Si Panji baru ngeh. Lu ingat nggak? 3 hari ke belakang kita kan kasih makan sama Bu Atit gitu. Kalau beliau, karena kan polisi nyimpulnya itu udah meninggal antara seminggu lebih, mentok-mentoknya 2 minggu. Itu menurut olah TKP? Iya, olah TKP. Udah karena dilihat 2 minggu atau enggak seminggu lebih. Seminggu lebih? Iya, meninggalnya. Berarti seminggu lebih kan waktu pertama saya ketemu beliau turun taksi tuh. Iya. Nah, beliau naik, nggak turun lagi, nggak ada turun tuh selama 2 hari. Pas hari ketiganya turun ngasih makanan, berturut-turut selama 3 hari ngasih makanan terus. Makanannya yang itu yang diceritain tadi. Keanehannya di situ, saya baru ngehnya, bukan saya ngeh, si Panji yang ngeh. Wan, kemarin kan 3 hari kita betul-betul dikasih makanan murah sama beliau. Kalau polisi nyimpulin ini seminggu lebih, mentok-mentoknya 2 minggu, baru apa durasi meninggalnya, kalau temunya udah udah busuk, itu yang ngasih makanan kita siapa? Nah dari situ, iya ya saya baru ngeh, kasih Panji gitu kan. Aduh, lu jangan mikir aneh-aneh ya Ji, udah kita kerjain dulu dah. Kerja saya lanjutin dulu bersihin. Karena saking penasarannya ya mas, udah kelar tuh semua tuh, udah lagi pada rehat, belum
belum benar-benar dikunci itu unitnya. Wah, rehat kita ke ruang engineering. Engineering itu teknisi yang sekaligus memantau monitoring CCTV. Nah, kita minta tolong, wah ini boleh nggak kita puterin tanggal sekian, jam sekian, sampai tanggal sekian, jam sekian. Emang kenapa? Udah puter aja dulu. Tower A apa tower B? Tower B di lobby. Coba ama di koridor 5 gitu. Oke katanya. Puter. Nah bener aja mas. Jadi pas turun nih, yang kita rasa itu beliau ada ngasih makanan. Nah kita ngomong sendiri. Makasih ya Bu. Situ si Panji bukain pintu, ngetepin akses, bukain akses. Silakan Ibu. Nah itu nggak ada pergerakan, itu nggak ada. Piringnya, makanan? Nggak ada. Nah kita makan, misalkan mintain piring nih. Nah kita begini aja, nggak ada yang kita pegang di CCTV. Terus kita makan, begini aja pergerakan kayak lagi, kayak lagi drama. Cuman nggak ada yang kita makan, nggak ada yang kita pegang. Di CCTV mah nggak nampak apa-apa tuh. Kita yang ngerasa kita lagi makan kacang, nah nggak ada di CCTV. Lalu megang apaan? Nggak megang apa-apa nggak si Gani gitu. Piringnya mana? Ji, lu lihat gak? Wow, sakit perutku jadinya lah si Panji begitu kan. Nah terus lu coba itu yang pas lift bunyi, coba di koridor 5. Lah lift nggak nyala mas, nggak jalan, tetap stay di B itu di lobby. Wah, Ji, lu kemarin ngomong-ngomong ya kan lu kata. Ya, ngasihnya makanan kebon, dia lu ajak ngobrol diam aja. Nah, setan lu ajak ngomong gitu. Tapi selepas yang kejadian itu lumayan ini nggak, maksudnya agak kaget. Nah, dari situ sedih nggak, maksudnya si Bu Ati yang biasa ini nih baik nih sama ya kalau kita pihak housekeeping yang masuk itu karena emang udah tahu kebaikan dia ya mas. Ya sedih sih, sedih sekaligus takut. Sedih sekaligus takutnya iya. Karena pas itu ya. Karena deket sama kita orang deket gitu. Beliau tuh kalau turun mau jogging apa mau pergi kemana, mau check up, ya duduk dulu di lobby, ngobrol dulu gitu kan. Terus kalau mau pergi, ini nih gue belum masak makanan buat lu orang, lu beli aja sendiri. Begitu. Nah, makanya kita kehilangan, cuman ya gimana lagi gitu kan. Takut ada karena beliau deket sama kita orang. Terus nah semenjak kejadian beliau ditemuin itu banyak sih gangguan gitu mas. Bukan gangguan yang ekstrim kayak apa ya, cuman kayak flashback semacam dia aktivitas beliau masih ada gitu kan. Kalau beliau kan di sana kan ada lift itu ada 4 lift akses buat ke koridor unit ada 4 lift A B C D. Nah kebetulan dulu itu pernah ada trouble di lift A, C sama D, yang B enggak. Oke. Yang B enggak. Nah jadi beliau waktu masih ada nggak mau tuh ke lift yang lain. Misalkan lift A yang 3 ini ada stay di bawah, sedangkan yang lift B masih dipakai orang, dia mendingin lift yang itu, gitu kan? Udah khusus gitu kan istilahnya, liftnya Bu A itu mah katanya begitu kan. Nah jadi semenjak kejadian itu lift itu nggak pernah berhenti mas. Jadi kayak aktivitas naik turun aja, ting turun, pintu kebuka nggak ada orang, stay di lantai 5, balik lagi ke lantai 5, kebuka lagi, turun lagi ke lobby, kebuka lagi, nah, gitu aja terus. Sampai jam 4, jam 3 tuh aktivitas. Lobby, lantai 5, lobby. Berapa hari? Kayak gitu? Kurang lebih sebulanan mas, lama. Sebulan. Lift tuh error kayak begitu ya? Error sih kalau saya bilang. Saya mungkin karena emang belum biasa, hari pertama saya kabur mas. Ji, siapa sih yang mana lift? Kata saya begitu kan. Kalau saya kan partnernya sama si Panji nih. Sama security lobby si Panji. Sama dia mulu saya kalau masuk malam. Au, dilihatin sama kita berdua. Lantai 5. Terus balik lagi ke B, naik lagi, kebuka lagi, naik lagi. Terus saya terus kayak gitu. Lantai 5 tuh emang lantai unitnya beliau? Unitnya beliau. 5 B 509 kan beliau. Unitnya nomor 9, lantai 5, towernya tower B gitu. Nah selama itu terus tuh mas aktivitas. Nah sampai kejadian waktu itu kan selang 10 hari yang 508 tuh kan tadinya kosong, ada yang nempatin. Itu cuma yang kontrak Jessica namanya. Emang awal-awal situ dia emang nggak ada gangguan. Pas suatu hari dia ngajak temennya, mungkin buat pesta dari semuanya ya. Party gitu ya kan. Bule semua. Oh iya. Juga orang Australia apa orang mana blasteran lah. Osi. Blasteran dia bawa temennya sampai larut tuh mas. Pada bawa minuman, pada ya istilahnya dugem di dalam mungkin yang nyetel musik. Tiba-tiba yang gedor. Duduk, cuma gedornya kayak bukan begini, bukan biasa gitu.
kayak orang marah gimana sih, dibukul-bukul gitu, duduk gitu. Pas dibuka tiba-tiba katanya beliau emang dari CCTV sama juga kejadian kayak saya. Gimana? Kayak waktu itu kan si Jessica lagi pesta nih, tiba-tiba dia gedor, pas buka pintu, yang ngerasa si Jessica nih, yang ngerasa dia tuh lagi ngomong sama si Bu A. Buat itu cuma ngomong, kalau jam segini jangan berisik. Udah, belum sempat si Jessica jawab, tuh udah balik badan, ngelayor, hilang depan unitnya. Pas diputar di CCTV, yang tadinya si Jessica lagi, yang ngerasa dia lagi ngejawab omongan batin, nah dia ngomong sendiri juga, sama kayak saya, kejadian saya masih Panji di lobi. Ini Mbak Jess ini komplain karena diomelin apa gimana? Nah iya, besokannya nih si Jessica komplain lah ke Pak Ipi. Pak Ipi itu sama kayak Pak Jamal, Dandruk sebutnya kan, ke Pargu. Kenapa dia nggak terima gitu? Komplain ke security, Pak, nenek samping saya rewel banget. Dulu saya waktu ngontrak di sini kata penghuninya, ya, di sini bebas, apartemen di sini biasa-biasa aja, nggak pernah rewelan orangnya. Saya buat teman saya kok ditegur. Hah? Nenek yang mana? Kata Pak Ipi. Itu samping saya. Nah kita udah tatap-tatapan nih. Yang kasih tahu gitu. Ya Pak, tolong sampein, katanya saya udah gak nyaman banget. Ya masa saya buat teman saya, tiap buat teman saya diusirin mulu. Diusirin gimana? Kayak saya lagi minta musik, mukul tembok katanya, gedor-gedor tembok. Itu bukan kejadian ternyata, cuman yang malam itu sampai nampakin di depan pintu itu baru malam itu. Aslinya sering, tapi tiap malam tiap dia lagi nyalain musik kan dudung gitu. Dia tuh suka duduk di samping. Kayak berisik, kayak keganggu gitu kan, duduk. Cerita gitu. Nah kita muter CCTV, coba putar CCTV lantai 5 katanya, di koridornya. Dilihat bener aja si Jess ini ngomong sendiri kayak kejadian saya. Padahal dia ngerasanya lagi jawab omongannya Bu A. Nggak dikasih tahu sama si Jess? Ya enggak, kita masih keep lah, takutnya kan. Takut dia? Iya, apalagi itu kan statusnya dia itu cuma penyewa, bukan pemilik. Cuma per 3 bulan dia, sementara doang. Nah dari situ ada juga anak housekeeping baru yang gantiin si B. Si B kan nggak lama, nggak tahu kenapa lah, suruh resign dia 20 hari nggak tahu kenapa dia resign? Nggak tahu. Okay. Pokoknya besoknya udah nggak masuk, nggak ada kabar, hilang udah. Si Budi. Ada gantinya nih? Iya, ada gantinya yang baru. Oke. Nah pas waktu itu dia masuk malam bareng sama saya, cuman dia standby di koridor di atas. Jam 4 dia turun, nanya-nanya kan kalau si Bu A itu masaknya biasa spaghetti sama sosis gede itu. Sosis gede yang bukan sosis sih, yang buat dibikin burger apa itu, daging. Nah, biasa beli itu. Nah, si anak baru ini, housekeeping, tiba-tiba turun ke bawah jam 4. Bang, katanya di Apang Midi ada yang jualan ini nggak sih? Hah? Lu curug sama siapa? Itu nenek-nenek. Taruh. Mending lu cek aja lagi dah. Tanyain bener apa enggak itu pesanan. Emang kenapa sih Bang? Lu cek aja dulu di unitnya lah gitu. Lah, masa gua balik lagi? Merugul. Cek aja dulu. Naik lagi dia. Gak ada. Tiba-tiba dia ketok. Emang kekunci gitu ya, pas diintip dari, kan ada celah kalau di apartemen ini segini ada celah buat ngintip. Kosong barang aja nggak ada. Nah, terus yang tadi nyuruh gua siapa ya Bang? Dia turun lagi ke bawah, panik mukanya tuh pas udah dari lantai 5. Itu dia kalau nitip, misalnya mau nitip itu ada duit, ngasih duit nggak sih? Pertamanya dia ngerasanya ada, itu diterima, dikantongin. Pas dicek lagi kan dia langsung abis itu panik tuh lari ke bawah. Bang, unitnya kosong katanya. Nah lu, bego lu, yakin banget dari tadi lu. Coba kalau udah kesono duitnya nggak ada. Duit mah ada Bang, katanya di kantong gua nih, gua kantongin. Cek lagi duitnya, ada nggak? Ya, kagak ada Bang, katanya. Ngurung kantong sampai buka seragam kan. Kagak ada Bang, katanya duit orang. Masih aja nyangka orang, kayak gitu kan. Coba kalau tadi langsung ke Apang Midi, lu ngomong, lu bawa tuh barang, mau bayar pakai apaan? Katanya. Iya, katanya. Nah dari situ dia juga nemuin tiap jam 12 kan biasanya dia ngecek area lagi tuh, takutnya ada debu atau apa, ngelobi daster lagi. Dari unit itu tuh kayak ada seorang lagi masak, kayak air gimana sih, kayak udah dituang ke nampang gitu kan, gitu kan. Kayak orang lagi aktivitas aja masak gimana? Diintip, bau wangi banget baunya. Tiap jam 12 itu dia. Wangi makanan. Nah, cuman berhubung udah dibilangin nih sebenarnya unit itu ini mungkin udah biasa. Kalau lu nyium bau terus ada aktivitas di dalam, cuekin aja.
Nah dari beliau juga sering begitu. Terus selang nggak lama banyak tuh mas komplainan dari penghuni lain. Kenapa komplainan? Komplainan itu tiap malam satu pintu itu digedor. Digedorin sama dia kayak duduk dibuka nggak ada orang, duduk dibuka nggak ada orang, gitu kan. Itu hampir semua koridor komplain yang sama. Jadi semua di lantai itu? Iya lantai 5. Oke. Jadi hampir setiap unit itu ngerasain digedor. Cuman kita kan pertama ngumpulin yang komplain. Kalau buat satu orang doang yang komplain mungkin orang iseng gitu kan. Ini mah enggak, yang satu misalkan Ibu A, Ibu B, besoknya lagi Ibu C. Lah, kok semua unit kita digedor gitu kan. Pas suatu saat kita rundingan nih. Kebetulan kan maaf ya, kalau Ibu itu kan non-muslim. Non-muslim. Jadi mungkin ya kepercayaan mereka kayak gitu. Nah, kita rundingan sama manajemen buat manggil ke sepuh kampung situ di rundingan buat syukuran, pengajian. Nah kita komunikasi sama rundingan lah sama pihak keluarga. Dengan pihak keluarga sama anak kita cuma minta izin doang buat minjem unit yasinan di tempatnya dia gitu. Karena kan pas pertemuan itu nggak ada istilah kayak disempurnain gitu kalau kayak kita ya sebutnya. Disempurnain langsung dibawa, bersihin, kunci, udah begitu aja. Makanya gitu kan kayak istilahnya kayak ngasih tahu nih gua tuh maunya diginiin gitu. Makanya kejadian-kejadian itu ngambil flashback semua kayak semacam beliau masih ada. Nah dari situ kita mutusin buat manggil orang-orang kampung gitu buat istilahnya tahlilan dari unitnya dia buat 3 hari paling lama. Tapi anaknya nolak. Hah? Anaknya nolak. Anaknya nolak? Iya nggak mau katanya, itu kan istilahnya buang kepercayaan saya, saya udah kok katanya di tempat saya sendiri, tempat ibadah saya sendiri katanya. Udah ngejalanin sesuai kepercayaan saya. Atau nah kata si kesepuh kampung situ ngomong, Bu lebih baik kita nyesuaiin aja sama wilayah di sini. Di sini kan mayoritasnya muslim. Ya kita nyesuaiin aja, kita nggak minta biaya kok katanya. Kita nggak minta biaya, kita nggak minta tambahan dari keluarga, kita cuma minta izin buat pakai unit, buat tahlilan di sini gitu kan. Nggak mau tetap kekeh. Oke. Nah katanya selang 2 hari semenjak rundingan itu baik lagi anaknya. Kayak gimana ya, kayak pucat panik gimana sih mas? Nemuin satpam cuman, Pak yang kemarin nemuin saya siapa sih orangnya katanya? Siapa Bu? Itu yang katanya mau pakai tahlilan di unit saya. Oh, ada emang kenapa? Udah nih kasih aja katanya, nggak apa-apa. Nah diselidik ternyata abis rundingan itu kan anaknya pulang ke hotelnya dia. Nah datang si ibunya ini datang, si Bu Atin itu ngedatengin anaknya, minta udahlah katanya, gue tuh emang orang apa, gue tuh emang pengennya dibegituin, disempurnain, kok lu nggak ngizinin gitu, negur anaknya. Nah dari situ anaknya balik lagi ke apartemen itu ngasih unit buat tahlilan. Akhirnya tahlilan lah selama 3 hari mas. Selang tahlilan itu dari 2 hari udah nggak ada gangguan apa-apa. Udah ketiga harinya, misalnya kalau hitungan kita udah 40 hari ya, 40 hari hitungannya. Ada lagi itu di loker kan, kalau di loker itu ini apa, loker penghuni itu ada di bawah di lobi di belakang meja resepsionis buat paket. Nah kebetulan loker beliau itu kayak kan kalau kebuka cetrek gitu, kedengeran cetrek itu kayak ada mainnya itu semalaman. Oh itu heboh banget tuh, kayak loker, lift, sama janitor terakhir, cuman kejadiannya itu terakhir. Kayak pintunya itu cetrek jeduk gitu dibuka. Loker, terus atas koridor juga janitor sama, jeder gitu. Nah terus buat unitnya kayak mau orang masak. Jadi bebarengan. Jadi yang kemarin kepisah-pisah nih kejadiannya, malam itu tuh bebarengan, lift naik turun, terus pintu janitor dibanting-banting, pintu loker ada yang cetrek jeduk gitu, kayak dibuka tutup lagi gitu. Orang masak itu bebarengan. Sampai beberapa penghuni sampai turun ke bawah. Karena keganggu mungkin ya, karena itu kan udah tengah malam, terus menjelang subuh juga. Pada komplain di bawah, pas dicek, emang suaranya ada mas, ada suara, cuma pergerakan nggak ada gimana sih? Kayak suara pintu dibanting nih, janitor, tapi pintunya diem, jedur gitu kan. Lihat pintunya diam-diam aja kan, kayak
orang lagi masak dilihat nggak ada orangnya gitu kan, kayak semacam imajinasi aja, cuman nyata gitu, kedengeran jelas, tapi sosok apa si objeknya itu nggak gerak, cuma kayak gambaran suara doang, suara beliau aktivitas gitu. Nah dari situ manggil lagi, ternyata ada barangnya dia yang ketinggalan juga di kamar mandi. Ternyata waktu itu nggak dibersihin sih, kulit kaki nih yang segini nih ketinggalan dikit doang udah. Itu doang. Iya itu doang padahal. Dicek lagi ke dalam unitnya ada apa sih nih, masih bersihin, ditelah lagi kan, oh ini kali ya, mungkin itu juga ngomongnya yang tersebut itu mungkin baru perkiraan, coba kuburin aja, satuin gitu kan, atau enggak dikubur di samping makamnya beliau. Ternyata benar Mas. Nah, makamnya di mana? Makamnya Tanah Kusir, kebun. Oh, akhirnya ke sana tuh. Iya, ke sana. Cuma nggak disatuin di ini kan, kalau maaf ya, kalau non muslim biasanya ditaruh di peti ya. Nah itu nggak dikubur disatuin sama itunya, cuma di sampingnya doang. Bisa dikubur lagi di sampingnya, terus disampein, udah ya yang ketinggalannya udah dikubur, udah dikasihin tuh, nggak usah datang lagi. Udah dari situ nggak ada. Iya, datang ya udah ya Bu, udah di ini gitu. Udah ya Bu nih yang ketinggalan udah dikasihin nih, udah jangan datang lagi ya. Dari situ udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Tadi tuh ada yang mau saya tanyain Bang, yang pas kan katanya pas si jenazah Ibu Ati ini diangkat kan ada yang ketinggalan tuh kuping sama jari kaki ya, sama kulit tangan. Nah kan abang tuh yang beresin sama teman-teman. Waktu itu bener-bener langsung dikasih ke tim yang terkait atau dikuburin sendiri? Yang ketinggalannya. Kalau waktu itu kan berhubung masih ada di tempat yang sama ya, jenazahnya belum diangkut keluar apartemen. Oh masih ada di apart itu? Udah, cuman udah di kantong jenazah, udah dibawa udah di mobil polisi gitu. Nah kita satuin, karena itu juga perintahnya dari pihak kepolisian, kalau ada yang ketinggalan saya tunggu di bawah ya. Yeah. Nah ya makanya itu kita kerokin kayak bekas cairannya beliau, terus organ-organ yang ketinggalan kayak kuping, kayak kulit, terus kayak. Nah itu cuma satu doang tuh yang ketinggalan, nggak saya bersihin. Oh itu akhirnya. Karena udah saking mualnya gitu. Akhirnya pas dibersihin, ya udah dikasih. Nah kita bungkus di tisu, terus kita satuin ke jenazahnya. Itu kan biar kubur bareng lah. Cuman ya yang lupa saya itu sih, yang ketinggalan karena di toilet mungkin kelihatan juga kecil Mas, segini doang, kulit doang padahal. Ketinggalan ya karena udah maaf ya udah bau banget gitu, udah mual saya udah nggak kuat. Iya. Udah kok udah bersih, udah kabur lah. Ya baunya itu parah. Iya, baunya itu kan ngelebihin apa ya kalau maaf ya kalau bangkai manusia gitu kan. Iya, bau iya. Jenazah yang udah busuk itu. Itu posisinya kan telungkup, kemungkinan beliau udah mandi karena airnya masih nyala kemana-mana kan. Tapi ya terlepas dari gangguan-gangguan yang terjadi nih, apa yang paling abang inget dari beliau nih? Biasanya beliau tuh sering ngomong apa? Ada pesan-pesan dari beliau nggak? Biasanya kan orang tua ada ngasih pesan lah ke anaknya kayak gitu. Kalau beliau tuh emang sering ngasih sama, kerja lu di sini yang bener lu, kayak begitu kan. Jangan suka mandang orang dari luarnya aja katanya. Orang gembel juga bisa beli unit di sini. Ngomongnya begitu. Oh gitu. Iya, sering tuh kalau lagi beliau mau turun, kan biasa beliau tuh check up kesehatan ya, kayak kontrol gitu seminggu sekali. Kalau lagi nungguin taksinya atau nungguin ojek online-nya gitu kan, beliau suka ngobrol dulu sama kita orang di lobi. Ngobrolnya begitu. Jangan suka nyepelin orang lu, kalau orang pakai kaos, pakai kolor, kita nggak dilayani, nggak dibukain aksesnya. Gembel juga kalau niat bisa beli unit di sini gitu. Jangan ngeliat orang dari luarnya lu gitu. Teman baik orangnya. Oh dia sering tiap kita interaksi sama beliau, ngobrol sama beliau, pasti ujung-ujungnya itu amanat itu yang disebutin sama beliau. Jangan lihat orang dari itu aja. Iya. Itu pesan beliau ya. Iya, beliau tuh begitu. Sampai ngomong juga, gembel juga kalau niat beli unit di sini bisa kalau ada kemauan katanya. Makanya jangan nyepain orang ya. Nggak Bu, kalau kita mah ada yang datang ke sini kita layani dengan baik gitu kan. Dan kehilangan pasti, takut juga pasti, campur aduk lah ya. Dan komplainan terjadi di unit lantai 5 ini. Di lantai 5 berarti seluruh lantai 5 ini? Seluruh lantai di tower 5. itu ya? Iya. Kan komplainannya ya
rata-rata sama nih, pintu digedor dan lain-lain, ada suara berisik. Suara orang mondar-mandir di Ada lobi. komplainan yang aneh nggak? Yang beda sendiri gitu? Komplainan yang beda sendiri itu Ada nggak, saya ingat abang, cerita-cerita security dan lain-lain? pajama doang sih. Kenapa? Waktu beliau lagi Amano. Amano tuh? Oh, Amano ini ya? Yang patroli, Iya. patroli sampai yang nyolokin itu tuh. Iya, iya. Kalau security. Itu ngeliat sosok beliau berdiri di depan unitnya, cuman kayak ngelihat ke satu arah gitu. Kan kalau security itu kalau Amano lewatnya tangga exit. Tangga exit ngelingkar gini nih, ngelihatnya. Jadi otomatis keluar koridor, masuk koridor, keluar koridor, masuk koridor. Pas di lantai 5, beliau itu keluar di tangga exit. Kan otomatis ini kan tangga exit nih. Ini kan koridornya beliau ke sono. Iya. Unitnya kan di sini. Dia kalau di sini ngeliat si beliau tuh di sini berdiri. Malamnya udah, siangnya ketemu, malamnya ada beliau. Jadi malamnya pas ketemukan udah meninggal, malamnya itu ada ngelihat. Lah, kok masih di sini kata Bajang. Cuman kan berhubung Bajang udah tahu, ya udahlah cuma pura-pura nggak lihat aja dia, padahal mah ke bawah lari. Cuman baunya itu pas ya tandanya kalau emang beliau mau nampakin bau. Maaf ya, bau khas pas pertama beliau diketemukan itu yang beliau bawa pas pertanda kalau misalkan kayak ke si Mbak Jess mau nampakin itu bau yang Mbak Jess cium itu. Cuman dia karena mungkin orang luar ya, jadi nggak terlalu ngehirauin pengaruh alkohol juga, mungkin dia lagi mabuk, nggak ngehirauin baunya. Cuman bau yang pas dia ketemu itu beliau bawa sebagai pertanda kalau beliau tuh mau muncul gitu. Tuh kayak pas kejadian terakhir itu di mana-mana tuh bau. Lobi, lantai 5, koridor, janitor, bau itu semua. Pas kejadian terakhir. Berarti itu pertanda beliau terakhir gitu. Sesuai. Habis itu udah dah, alhamdulillah nggak ada gangguan lagi. Udah saya juga mutusin buat nyari kerjaan lain. Itu 2016 lah, 2016 awal. Kerja yang mau security ini, yang mau diceritain nanti. Iya, yang mau ceritain nanti. Oke, itu di yayasan ya security ya berarti ya? Dua-duanya yayasan, kemarin housekeeping yayasan, security sekarang Satu yayasan. yayasan nggak apa beda? Beda. Oh beda Beda yayasan. yayasan. Dan di security ini juga kebetulan banyak ngalamin kejadian horor. Banyak gitu kan. Tempatnya cuman beda-beda. Beda-beda tempat, cuman itu ceritanya istilahnya nyambung-nyambung sih. Ya nggak apa-apa, kan cerita profesi. Iya, iya. Dan berarti udah kelar semua ya ceritanya? Udah kelar, cuma itu aja sih. Ya. Pengalaman saya gitu. Ya kan ini abang emang cerita pengalaman pribadi aja yang nggak ada maksud gimana-gimana ya. Kalau emang ada sanak saudara dari buatin nonton, Ya, mohon maaf aja. Nggak ada maksud buat gimana-gimana. Buat nyinggung apa gimana ya mohon maaf aja cuma. Dan buat itu kan orang yang baik ya dari awal kita Baik, sebut. orangnya baik. Orangnya baik banget. Dan memang ini pengalaman horornya aja gitu. Cuma pengalaman. Horornya. Oke bang, ini berarti terakhir di penutup kali ini, total berapa lama itu gangguan yang terjadi dari pertama jenazah Buati ditemukan sampai memang diangkut itu? Sampai terakhir ada gangguan itu? Ya kurang lebih ya durasi dari yang saya hitung ya. Yang saya hitung tuh hampir 2 bulan. 2 bulan gangguan itu ekstrim semenjak, terjadi ya? Semenjak diketemukan sampai kita pengajian, terus sampai pengajian pertama masih ada gangguan, pengajian kedua sampai saya nyari-nyari yang diketemukan gitu. Kurang lebih 2 bulan. Sampai hilang, benar hilang, nggak ada gangguan itu 2 bulan. Oke. 2 bulan ya. Dan udah semua ya diceritain, nggak ada yang kelewatan kan? Udah. Oke, dari semuanya, dari cerita dari security dan lain-lain udah semua ya? Udah semua itu. Oke, ini thank you banget. Iya, Ya siap. Bang ya, thank you Siap, banget siap. Bang Awan dan nyeritain ini sama teman-teman, sama sahabat lonceng dan nama saya juga, makasih banget. Siap. Pokoknya lancar terus Bang. Nanti Siap. cerita lagi ya, abis ini mau ceritanya security ya, Siap, pokoknya harus siap. cerita lagi. Jadi sahabat lonceng masih ada nih cerita dari Bang Awan yang pas Bang Awan ini jadi security ya. Siap. Karena ceritanya juga pasti serem-serem lagi. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan buat yang mau datang juga datang ke sini nih buat cerita, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, atau yang sering-sering scroll Instagram atau TikTok itu ada di bio TikTok apa Instagram kita ya. Link buat jadi narsumnya itu bisa diklik aja langsung. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Awan juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.